Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Dosen Ari Wira Andika STMM selaku dosen mata kuliah riset operasional. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Saya di sini dari kelompok 3 akan membawakan materi konsep metode substitusi, di mana kelompok 3 ini terdiri dari 4 anggota. Ada Yuniasih absen 1, Ayu Sugiantari absen 3, Widya Putri Utami absen 5, dan Tri Rusnia Dewi absen 6. Di mana kelompok kami akan membahas materi 2 poin, yaitu yang pertama konsep metode substitusi, yang kedua menghitung menggunakan metode substitusi. Di mana penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Ayu Sugiantari. Baik, sebelum saya memasuki materi, saya akan ada pantun. Pergi ke desa naik taksi, cakep. Beli soto pakai nasi, cakep. Ayo perhatikan ke sini, jangan perhatikan dia yang tidak pasti. Baik, untuk konsep yang pertama itu ada konsep metode substitusi. Nah, di mana metode substitusi ini merupakan suatu metode aljabar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah persamaan, khususnya itu sistem persamaan linier. Metode substitusi ini merupakan metode dengan cara menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain, kemudian mensubstitusikannya ke persamaan yang lain, di mana metode ini juga untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel ataupun simultan. Baik, untuk selanjutnya itu ada fungsi utama metode substitusi, di mana fungsi utama metode substitusi itu ada 5. Yang pertama itu ada menyederhanakan sistem persamaan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mengurangi jumlah variabel dalam sistem persamaan dengan cara mengekspresikan satu variabel dalam bentuk variabel lain, di mana permasalahan yang tadinya terlihat kompleks bisa diturunkan menjadi lebih sederhana. Yang kedua, itu ada metode titik potong. Dalam program linier, solusi optimal biasanya berada di titik potong garis kendala. Substitusi membantu menemukan titik koordinat atau titik potong tersebut dengan akurat, tanpa harus selalu menggambarkan grafik. Untuk yang ketiga, itu ada menguji kelayakan solusi, di mana dengan substitusi kita bisa dapat dengan cepat mengecek apakah kombinasi nilai variabel memenuhi semua kendala atau tidak. Ini berfungsi untuk memastikan solusi yang diperoleh benar-benar termasuk wilayah yang layak. Nah, yang keempat itu ada alat pemahaman konsep, di mana dalam konteks pendidikan riset operasional, metode substitusi bukan sekedar teknik penyelesaian, tapi juga alat untuk memahami hubungan antara variabel. Misalnya bagian kenaikan X2 mempengaruhi nilai X1, atau bagaimana keduanya mempengaruhi fungsi tujuan, yaitu Z. Untuk yang terakhir itu yang keempat ada dasar bagi metode yang lebih kompleks. Nah, di mana fungsi substitusi juga sebagai fondasi menuju metode lainnya seperti eliminasi, simplex maupun metode grafik. Artinya substitusi berperan sebagai pintu masuk untuk memahami logika optimasi. Nah, untuk analogi singkatnya di sini saya akan jelaskan. Baik, selanjutnya ada analogi singkat. Bayangkan jika kita akan membuka usaha dengan modal terbatas, di mana hal yang perlu diperkirakan adalah yang pertama, modal total sebesar 10 juta. Kemudian biaya produk A sebesar 2 juta per unit, biaya produk B sebesar 1 juta per unit. Dari hal tersebut, persamaannya bisa kita buat yaitu 2A ditambah 1B sama dengan 10. Jadi secara singkatnya, metode substitusi fungsinya seperti mengubah hubungan ini menjadi pilihan yang lebih konkret. Dimana kalau A sama dengan 3, maka otomatis B-nya sama dengan 4. Kalau A-nya sama dengan 5, maka otomatis B-nya sama dengan 0. Kemudian, kelebihan dan kekurangan metode substitusi. Sama seperti metode-metode dalam konteks lainnya,
Metode substitusi dalam program linear ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu juga diperhatikan agar penggunaannya tepat dan sesuai dengan jenis permasalahan yang ada. Di mana kelebihan dari metode substitusi yang pertama yaitu mudah dipahami, di mana proses perhitungan yang sederhana menjadikan metode ini cocok sebagai langkah awal dalam mempelajari program linear. Kemudian yang kedua, cocok untuk kasus sederhana, yaitu sangat efektif digunakan pada persoalan dengan dua variabel dan jumlah kendala yang sedikit. Kemudian yang ketiga, memberikan gambar dan dasar yang jelas, yang bisa membantu memahami konsep hubungan antar variabel dalam persamaan linear sebelum melangkah ke metode yang lebih kompleks seperti grafik atau simplex. Kemudian yang keempat, perhitungan langsung yang tidak memerlukan alat bantu grafik atau tabel besar, yaitu cukup menggunakan perhitungan aljabar. Kemudian yang terakhir, melatih keterampilan aljabar karena melibatkan manipulasi persamaan. Metode ini juga meningkatkan keterampilan dasar matematika dalam bentuk penyelesaian persamaan linear. Baik, materi selanjutnya itu ada kekurangan dari metode substitusi. Yang pertama itu ada terbatas pada jumlah variabel kecil, yang dimana jika variabel lebih dari 2, perhitungan menjadi lebih rumit dan tidak efisien. Yang kedua, tidak praktis untuk masalah besar, yaitu pada kasus optimal dengan banyak kendala dan juga variabel. Yang ketiga, rentan kesalahan perhitungan apabila terdapat kesalahan kecil dalam menyusun atau menyubstitusikan variabel dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Yang keempat, tidak menggambarkan solusi secara visual, seperti berbeda dengan metode grafik, yang dimana metode substitusi ini tidak memperlihatkan daerah himpunan penyelesaian. Yang kelima, kurang fleksibel untuk analisis lanjutan, yaitu tidak dapat digunakan untuk analisis yang lebih luas seperti analisis sensitivitas atau perbandingan beberapa alternatif solusi lainnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari metode substitusi. Yang pertama itu kita harus memisahkan suatu variabel dari variabel lainnya dengan konstanta pada salah satu persamaan. Yang kedua, substitusikan hasil dari langkah ke-1 tersebut ke persamaan linear lainnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai variabelnya, maka kita harus lebih dulu menyelesaikan persamaannya. Nah, yang terakhir, untuk mendapatkan nilai variabel lainnya, kita harus melakukan dengan cara substitusi nilai variabel pada salah satu persamaan yang ada. Penyelesaian pemrograman linear dengan metode substitusi. Nah, penyelesaian di sini yaitu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah mengubah ketidaksamaan pembatasan menjadi persamaan pembatasan dengan cara menambahkan variabel slot untuk persoalan maksimum dan variabel surplus untuk persoalan minimum. Nah, pada persoalan pembatasan maksimum, variabel slot selalu ditambahkan di sisi sebelah kiri pada pembatasan. Namun, pada persoalan minimum, variabel surplus selalu dikurangkan ke sisi sebelah kiri pembatasan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatasan, dan kemudian tentukan juga pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatasan untuk solusi feasible. Kemudian yang ketiga, tentukan salah satu dari solusi feasible tersebut yang memenuhi syarat fungsi tujuan maupun solusi optimum. Jadi materi selanjutnya itu ada menghitung menggunakan metode substitusi, yang dimana diketahui persamaan linear dua variabel itu dengan persamaan satu itu 2x tambah y sama dengan 13, dan persamaan keduanya itu 3x tambah 2y sama dengan 22. Nah, kemudian ubah persamaan satu itu menjadi 2x tambah y sama dengan 13, yang dimana menghasilkan y sama dengan 13 min 2x. Kemudian substitusikan persamaan y sama dengan 13 min 2x ke dalam persamaan kedua, yang dimana 3x tambah 2y sama dengan 22. Kemudian 3x tambah 2 dikali y nya itu dirubah dengan menjadi 13 dikurangi 2x sama dengan 22. Kemudian 3x ditambah 2 dikali 13 sama dengan 26. Kemudian 2 dikali minus 2x sama dengan 4x sama dengan 22. Kemudian 3x dikurang 4x sama dengan 22 dikurangi 26, yang dimana minus x sama dengan 4x dan yang menghasilkan x sama dengan 4. Setelah menemukan x sama dengan 4, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan 1, yang dimana 2x tambah y sama dengan 13, itu 2 dikali x nya dirubah menjadi nilai yang sudah ditemukan yaitu 4 dikali ditambah y sama dengan 13, dimana hasilnya itu 8 ditambah y sama dengan 13. Kemudian y sama dengan 13 dikurangi 8 yang menghasilkan y sama dengan 5. Sehingga penyelesaian dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Soal yang kedua
kedua yaitu ada tentukan solusi dari persoalan pemrograman linear berikut. Cari nilai X1 dan X2 sedemikian rupa sehingga Z sama dengan 8X1 plus 6X2 untuk solusi maksimum. Di sini dengan pembatasnya yaitu 4X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 60, 2X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 48, dan X1 lebih besar dari sama dengan 0, dan juga X2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk solusinya, kita harus mentransformasi persoalan pemrograman linear berikut ke dalam bentuk standar. Di sini kita harus mencari nilai X1, X2, S1 maupun S2. Sedemikian rupa sehingga nilai Z sama dengan 8X1 plus 6X2 plus 0S1 plus 0X2 untuk nilai maksimum. Dengan pembatasnya yaitu 4X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 60, 2X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 48, di mana nilai X1 maupun X2 itu sama-sama lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita harus mencari solusi feasible-nya, yaitu yang pertama, yang A, kita harus mensubstitusi nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 ke dalam dua pembatas tadi. Itu yang pertama 4X1 plus 2X2 plus S1 sama dengan 60. Di sini kita substitusikan atau masukkan nilai X1 dan X2 itu sama dengan 0. Di sini berarti 4 dikali 0 ditambah 2 kali 0 tambah S1 sama dengan 60. Jadi kita dapatkan hasil bahwa S1 itu sama dengan 60. Dan untuk pembatas yang kedua yaitu 2X1 plus 4X2 plus S2 sama dengan 48. Setelah kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya itu 0, kita dapatkan bahwa S2 itu sama dengan 48. Nah, jadi di sini nilai Z-nya itu adalah 8X1 plus 6X2 plus 0S1 plus 0S2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita dapat nilai S1-nya itu 60, S2-nya itu 48. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya tadi, yang dimana Z sama dengan 8 dikali X1, kita kan sudah dapat nilainya 0. 8 kali 0 ditambah 6 dikali X2 tadi 0, ditambah 0 dikali S1-nya itu 60, dan ditambah 0 dikali S2 nya itu 48, maka hasilnya adalah 0. Nah, begitupun untuk solusi B, C maupun D, dimana untuk nilai X1, untuk yang ke B, nilai X1 itu sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0. Setelah kita substitusikan kedua pembatas tadi, kita dapatkan hasil bahwa X2 sama dengan 30 dan juga S2 sama dengan min 72. Nah, di sini karena kita dapatkan bahwa S2-nya itu negatif, yang artinya tidak feasible, sehingga nilai Z-nya itu tidak kita hitung. Kemudian untuk yang C dan D juga sama keduanya, dimana kita harus mengganti nilai X1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0, dan kita dapatkan bahwa nilai X2 sama dengan 12 dan nilai S1 sama dengan 36. Untuk solusi C itu kita dapatkan persamaan Z sama dengan 8X1 plus 6X2 plus 0S1 plus 0S2, yaitu kita masukkan, substitusikan keempat nilainya tadi itu, kita dapatkan bahwa Z sama dengan 72. Begitupun untuk solusi D, setelah kita ganti nilai X2 plus 0, S1 plus 0, kita dapatkan bahwa X1 dan juga S2 itu adalah 15 dan juga 18. Jadi nilai Z yang kita dapatkan itu adalah 120. Nah, begitupun untuk yang E dan juga F, dimana yang E kita dapatkan itu sama seperti solusi yang B tadi, nilai S1 nya itu negatif, jadi nilai Z nya tidak kita hitung. Untuk yang F, kita nilai S1 itu sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Nah, setelah kita substitusikan berulang kali gitu kan ke pembatas yang tadi, kita dapatkan bahwa nilai S1 nya itu 0, S2 nya itu 0, dan nilai X1 nya itu 12 dan nilai X2 nya itu 6. Nah, kita dapatkan bahwa nilai Z nya itu adalah 132. Nah, jadi berdasarkan solusi dari A sampai F tadi, ditemukan solusi optimumnya terjadi pada nilai X1 sama dengan 12 dan juga X2 sama dengan 6, sehingga nilai Z optimumnya itu adalah 132, yaitu ada di solusi yang ke F.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kita ada pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.